Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Saya mengulas satu topik yang masih berkaitan dengan perhelatan Eltari Memorial Cup ke-31 di Kabupaten Lembata. Perseftim, Persatuan Sepak Bola Flores Timur, selalu di hati. Ya, selepas kericuhan yang terjadi dalam pertandingan antara Perseftim Flores Timur dan PSND, ada berbagai respons publik pencinta sepak bola. Ya, respons itu ada yang positif, tetapi kebanyakan yang negatif. Ya, karena memang fair play, sportivitas dinodai dalam pertandingan sepak bola itu. Dan saya membaca dari berbagai platform sosial media, kesebelasan Perseftim Flores Timur memang betul-betul mendapatkan respons yang negatif dari publik. Ya. Padahal kalau kita mencerna peristiwa ini secara bijak, Perseftim Flores Timur itu juga menjadi korban dari kericuhan itu. Sampai di menit ke-82, ya saya memang menyaksikan juga secara live streaming. Itu anak-anak Perseftim masih bermain dengan suportif. Tetapi selepas peristiwa itu, ketika di mana para supporter masuk ke lapangan dan membuat kericuhan, akhirnya memang pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan bukan karena memang anak-anak Perseftim tidak mau bermain, tetapi memang situasi di lapangan tidak bisa dikendalikan. Ya, massa sudah berada di dalam lapangan dan menjadi suatu kondisi yang sulit untuk dikontrol, yang pada akhirnya panitia memutuskan untuk mengakhiri pertandingan itu. Nah, dari peristiwa ini memang banyak yang berprasangka negatif, tetapi saya juga menemukan masih cukup banyak orang juga yang berpikiran positif tentang Perseftim Flores Timur. Ya. Bahkan beberapa hari kemarin ketika dalam perjumpaan dengan orang-orang yang saya kenal, ketika saya berbicara tentang topik ini, mereka secara jujur mengatakan, oke lah, peristiwa itu memang sudah terjadi, ya, tetapi Perseftim selalu di hati kami. Ya. Itu memang narasi kecintaan orang-orang terhadap Perseftim Flores Timur. Lalu apa yang bisa kita maknai dari peristiwa itu? Yang pertama, bagi saya, sebenarnya Perseftim bukanlah pihak yang memicu terjadinya kerusuhan itu. Karena dalam catatan saya, Perseftim juga adalah korban dari kericuhan itu. Karena memang para pemain itu sebenarnya ingin mengakhiri pertandingan secara sportif. Tetapi ketika terjadi kericuhan, supporter turun ke lapangan, dan itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dihindari, ya pada akhirnya memang pertandingan harus dihentikan. Artinya, Perseftim adalah korban dari kebrutalan supporternya, atau dari fanatisme buta para supporternya. Ini memang sangat disayangkan. Yang kedua, ulah supporter liar yang tidak terkontrol itu memang akhirnya merugikan banyak pihak. Bukan saja merugikan Perseftim Flores Timur, tetapi juga merugikan seluruh tim yang bertanding di Eltari Memorial Cup, merugikan panitia, merugikan tuan rumah, dan bahkan mencoreng marwah sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Ya. Kita memang mengutuk aksi-aksi brutalisme, aksi-aksi anarkis, aksi-aksi fanatisme buta dari para supporter. Itu memang tidak boleh terjadi seharusnya. Nah, karena itu memang kita harus belajar dari peristiwa ini. Ulah-ulah supporter yang seperti itu bisa dihindari dan bisa disiasati. Itu kalau kita mau membangun sebuah manajemen supporter yang benar. Ya. Supporter-supporter itu harus diorganisir secara baik.
Mereka perlu dijelaskan, perlu diedukasi bahwa dalam pertandingan itu ada kalah dan ada menang. Karena itu, kalah atau menang tetap tunjukkan sportivitas, tetap tunjukkan jiwa besar. Dan memang supporter kalau sudah diedukasi beda dengan supporter yang liar. Ya. Kalau supporter yang telah teredukasi itu namanya kelompok supporter. Tetapi kalau supporter yang liar, supporter yang fanatisme buta, itu gerombolan supporter. Dan dalam manajemen supporter, kita harus menciptakan kelompok-kelompok supporter yang cerdas, ya, kelompok-kelompok supporter yang smart, yang paham regulasi, bukan menciptakan gerombolan-gerombolan supporter yang liar, ya, yang mau bertindak anarkis, yang mau provokasi, dan yang mau menabur api konflik di lapangan pertandingan. Itu yang harus kita hindari. Dari aksi-aksi para supporter liar ini, memang seolah-olah tim Perseftim mendesain, ya, seolah-olah tim Perseftim mendesain bahwa terjadinya kericuan itu. Padahal bukan. Tim Perseftim di lapangan adalah korban dari kericuan itu. Karena itu memang banyak orang yang menaruh simpati, memberi dukungan terhadap Perseftim karena mereka adalah korban, mereka menanggung kerugian dari aksi supporter liar itu, maka di hati banyak orang Perseftim itu masih bersemi. Nah, ini yang penting. Yang perlu kita maknai dari kericuan itu adalah bagaimana sudah saatnya kita di Nusa Tenggara Timur ini, ya, tim-tim maupun kesebelasan-kesebelasan itu membangun manajemen supporter. Ini hal yang sangat penting. Manajemen supporter ini penting dalam mendukung tidak saja tim sepak bolanya, tetapi bagaimana mendukung pembangunan perkembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur, ya. Manajemen supporter harus dikelola dengan baik. Supporter-supporter yang mau datang ke stadion, yang mau menonton pertandingan mesti diedukasi, ya, diberi sosialisasi bahwa kita datang menyaksikan pertandingan sepak bola, bukan datang untuk tawuran, bukan datang untuk mendebar aroma kebencian, atau bukan datang untuk menciptakan konflik. Karena itu kita harus mengedukasi semua supporter kita, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya manajemen yang bagus tentang supporter. Ya. Manajemen yang bagus ini adalah sebuah proses, sebuah kerja keras, sebuah perjuangan, tidak sekali jadi. Dan tentang ini saya mendapatkan informasi yang sangat positif. Ya, mungkin teman-teman dari daerah lain di NTT perlu belajar dari Ngada. Ya, tim PSN Ngada itu punya supporter yang teredukasi secara baik. Ini menjadi contoh yang baik. Saya mendapatkan informasi bahwa supporter-supporter PSN yang namanya Ngada Mania, yang namanya Ultras Ngada, itu sekarang sedang memproses sebuah badan hukum bagi para supporter PSN atau Ngada Mania itu. Memang harus berbadan hukum supaya jelas, supaya bisa diorganisir secara baik, supaya bisa dikelola secara bertanggung jawab. Dan yang menarik, ya, para Ngada Mania itu ketika tim PSN hendak mengikuti ETMC di Lembata, saya mendapatkan informasi bahwa tim supporter ini menggalang donasi dan kurang lebih mendapatkan dana 200 juta untuk mendukung tim PSN Ngada. Ini suatu hal yang luar biasa, bahwa supporter itu punya kekuatan, supporter itu punya energi positif yang luar biasa, yang bisa menggerakkan, bisa membangun sepak bola di daerah kita. Tetapi harus dikelola secara baik. Dan PSN Ngada itu satu contoh yang sangat positif. Kita harus respect dan mesti rendah hati untuk belajar ke Ngada. Ya, bagaimana mereka sudah menghidupkan kultur sepak bola dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi dan keterlibatan para supporter yang disebut Ngada Mania atau Ultras Ngada. Ini saya respect dan harus menjadi model pembelajaran kita di NTT. Jadi memang kita sekarang sedang dalam proses penantian, ya, seperti apakah Asprof
PSSI NTT memberikan hukuman kepada tim Persib Tim Flores Timur akibat ulah liar para supporternya. Ya, ini adalah risiko yang tidak bisa dihindari, tetapi jiwa besar menerima apapun jenis keputusan itu, karena itulah bagian dari sebuah pertandingan, permainan yang tidak bisa kita hindarkan dari risiko-risiko semacam itu. Tetapi yang penting adalah kita mau belajar dari kericuhan itu. Dan tim Persib Tim tentu akan balik lagi, tetapi saya berharap akan balik ke hati juga. Balik lagi, balik hati untuk menata lagi, menggairahkan lagi sepak bola di Lewotana dengan aksi-aksi yang atraktif, ya, aksi-aksi yang mendidik. Dan termasuk pekerjaan rumah adalah segera tata manajemen supporternya agar bisa terorganisir secara baik. Dan ini bukan hanya untuk Persib Tim, tetapi tim-tim lain di NTT harus juga berpikir tentang bagaimana membangun, menata, menghidupkan, mengorganisir supporter-supporternya supaya menjadi kelompok supporter yang cerdas, kelompok supporter yang paham regulasi, kelompok supporter yang memiliki hati yang mau berdamai dengan yang lain, bukan gerombolan supporter yang liar, gerombolan supporter yang fanatismenya buta, gerombolan supporter yang datang hanya untuk mengacaukan suasana persaudaraan dan persahabatan. Demikian yang bisa saya ulas dari momen ini. Terus dukung channel Perspektif Isidoro Silih Jawa dengan like, subscribe, share, dan komen. Dan itu menjadi energi positif bagi saya tentunya untuk terus memproduksi berbagai isu-isu menarik tentang apa saja bagi sahabat-sahabat kalian. Terima kasih, salam hormat, dan salam sepak bola.